Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya agar setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna, dan tentunya kita semua sehat semua. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang melayani. Saudara, saya seringkali berjumpa dengan orang, waktu saya ajak untuk melayani, dia bilang sama saya, "Pak, yang penting kan kita sudah jadi orang percaya. Cukuplah Pak, kalau kita jadi orang percaya, kan kita percaya bahwa itu yang Tuhan inginkan." Saudara terkasih dalam Tuhan, memang betul, waktu kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang percaya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, apakah saudara sadari waktu saudara menjadi orang percaya, sebetulnya Tuhan ingin mengembangkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, sesuai dengan kapasitas saudara, sesuai dengan kedewasaan rohani saudara, maka tanggung jawab itu akan diberikan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Waktu saya masih kecil di rumah, saya dipanggil anak. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya sudah mulai besar, saya dimasukkan sekolah dan saya menjadi seorang murid di sekolah tersebut. Nah, meningkat sudah dewasa lagi saudara, dan saya masuk dalam rumah tangga. Saudara, saya selain saudara terkasih dalam Tuhan, dari apa status-status saya sebelumnya, saya juga sudah menjadi kepala rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Waktu saya melayani pun, waktu saya jadi penginjil, saya jadi evangelis. Waktu saya sudah mulai dalam pastoral pengembala dan saya menggembalakan umat Tuhan, saya menjadi seorang gembala. Artinya, sesuai dengan kapasitas kita, Tuhan ingin menambah-nambahkan agar kita maksimal di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, penting kita ketahui status kita orang percaya itu sebetulnya sebagai orang percaya yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, status orang percaya itu, saudara akan disebut anak-anak Allah. Waktu saudara percaya, saudara akan menjadi anak Allah. Untuk apa? Untuk saudara menerima legacy. Seorang anak yang hanya berhak menerima legacy daripada bapaknya. Selain dari itu, gak ada yang bisa menerima legacy, saudara. Sedekat apapun orang yang ada di dalam rumah saudara, kalau dia bukan anak, dia tidak akan mendapat legacy. Tapi hanya anak yang berhak mendapatkan legacy atau warisan daripada seorang bapa. Haleluya. Hal yang kedua, status orang percaya. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dikatakan, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Nah, hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara menjadi orang percaya, saudara akan disebut mempelai Kristus. Kenapa disebut sebagai mempelai Kristus? Karena satu hari kelak gerejanya akan dijemput oleh Kristus. Gereja itu adalah saudara dan saya, dan Kristus yang adalah kepala gereja itu adalah sang mempelai pria yang akan menjemput kita. Oleh sebab itu, saudara sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Oleh sebab itu, hidup kita sebagai orang percaya harus hidup yang benar. Haleluya. Sebab tidak ada seseorang yang mau menikahi orang yang tidak benar. Jadi, apalagi ini berbicara tentang Kristus. Kristus akan mencari mempelainya yang sudah benar, hidup dalam kebenaran, dan tentunya dibenarkan oleh pribadinya, yaitu dengan darah Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dikatakan, "Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Haleluya. Orang percaya yang ketiga, orang percaya itu akan disebut sebagai murid Kristus. Nah, saudara, makanya jangan cukup puas cuma jadi orang percaya, tapi saudara harus terlibat dalam pemuritan. Saudara harus mau dimuridkan. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh dalam Tuhan. Waktu saudara bertumbuh dalam Tuhan, saudara mengalami kedewasaan rohani dan saudara siap, saudara juga harus memuridkan, masuk dalam ladang pelayanan dengan memuridkan orang-orang yang akan Tuhan percayakan juga dalam hidup saudara setelah saudara mau dimuridkan tentunya. Haleluya.
Hal yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Hal yang keempat ternyata tidak kalah penting sebagai orang percaya. Saudara akan diberikan status sebagai laskar Kristus atau sebagai prajuritnya Kristus. Haleluya. Kenapa Tuhan ingin kita menjadi prajuritnya Kristus? Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah peperangan. Saudara memenangkan pertandingan. Saudara memenangkan peperangan rohani tentunya dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, siap atau tidak siap, saudara harus menjadi prajuritnya Kristus. Dan waktu saudara menjadi prajurit, saudara harus mengalami tempaan. Saudara harus melalui latihan-latihan. Memang kesannya waktu saudara mengalami tempaan atau latihan itu akan sangat keras. Tapi saudara percayalah, semuanya itu supaya saudara bisa memenangkan pertandingan iman ini dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, jangan jadi pribadi yang cengeng, jangan pribadi yang gampang menyerah. Tapi mari kita menjadi prajurit Kristus yang apapun yang ada di depan kita, kita akan melewatinya. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Katakan amin, haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang penting saudara terkasih dalam Tuhan ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan coba kita lompat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan begini, kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi saudara, dari dua hal ini saudara sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Tadinya kita adalah hamba dosa, tapi karena saudara sudah dibeli lunas oleh Tuhan, saudara menerima keselamatan dan saudara menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa lagi. Nah, orang yang sudah dibeli dengan harga lunas, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita menjadi hamba Tuhan, ya bukan hamba dosa lagi. Yang namanya hamba itu saudara harus mengabdi. Artinya begini, seorang hamba itu harus mau melayani tuannya. Saudara suka atau nggak suka, waktu saudara disebut sebagai hamba Tuhan, pindah dari hamba dosa, saudara juga harus mau melayani Tuhan. Jadi hal yang kelima yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau hari ini saudara belum terlibat dalam pelayanan sebagai orang percaya, sadarilah bahwa panggilan saudara waktu saudara menerima keselamatan, menerima anugerah dari Tuhan, saudara ditebus dengan darahnya yang mahal, saudara menjadi hamba Tuhan dan saudara harus mau terlibat melayani Sang Raja. Apapun itu, saudara terkasih dalam Tuhan, terlibatlah. Sebab saya percaya waktu saudara terlibat dalam ladang Tuhan, dalam melayani Tuhan, walaupun mungkin dari perkara yang kecil, kalau saudara setia, saudara akan dipercaya lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Berjalan dengan waktu, saya percaya Tuhan akan meninggikan saudara, karena Tuhan menyenangi saudara yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semangat. 5 hal ini sadarilah panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa ada hal-hal yang akan Tuhan percayakan lebih lagi. Tuhan memberkati, selamat melayani di ladang Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih, kami mengerti melalui kebenaran firman Tuhan. Kami memang orang percaya karena kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Engkau menghendaki kami, terus Engkau mengupgrade kami melalui hidup kami yang kami kehendaki juga untuk selalu mau melayani Tuhan. Kau tolong kami, mampukan kami ambil bagian dalam pelayanan, dalam melayani Sang Raja. Sehingga kami juga akan terus bertumbuh dan dewasa dan maksimal di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.